Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selamat berjumpa. Saya Plikus Yusomleti atau bisa dipanggil Yusua. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang komunikasi antar pribadi. Adapun tujuannya yaitu agar teman-teman bisa lebih mendalami materi tentang komunikasi antar pribadi. Ayo ikuti terus penjelasan saya. Di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Komunikasi antar pribadi dianggap penting dan paling efektif dalam hal upaya untuk mengubah sikap, perilaku atau pendapat seseorang. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lainnya, yang pada gilirannya yang terjadi saling pengertian yang mendalam. Adapun arti penting komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain. Dalam sebuah proses komunikasi tentunya mempunyai suatu tujuan, yaitu menjalin hubungan yang baik antara si komunikator dan komunikan. Berikutnya jenis-jenis komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama komunikasi verbal, See kedua you next time. komunikasi Sampai nonverbal, jumpa di yang materi-materi ketiga selanjutnya. komunikasi formal, yang keempat komunikasi informal, yang kelima komunikasi langsung, yang keenam komunikasi tidak langsung, yang ketujuh komunikasi internal, yang kedelapan komunikasi eksternal. Namun jenis komunikasi yang sering dipakai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan, contohnya seperti pidato, rapat dan diskusi, menulis surat, guru mengajar di depan kelas. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Misalnya menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dalam meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh di sini seperti raut wajah, gerakan tangan, dan gelengan kepala. Dalam berkomunikasi juga memiliki etika. Tujuan etika di sini yaitu menyampaikan informasi secara tepat sebagai bentuk sopan santun dan bagaimana cara kita bisa saling menghormati dan saling menghargai antar lawan bicara atau sesama kita. Misalnya, jangan menyinggung kejelekan orang lain atau kelemahan orang lain. Mendengarkan orang lain berbicara dan tidak memotong saat orang lain sedang berbicara. Jangan mengeluarkan suara yang terlalu kuat pada saat berbicara. Selain pentingnya etika dalam berkomunikasi, percaya diri juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam berkomunikasi. Baik, saya akan menjelaskan percaya diri dalam berkomunikasi. Di sini semakin tinggi kepercayaan diri seseorang, maka semakin baik. Selain pentingnya etika dalam berkomunikasi, percaya diri juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam berkomunikasi. Dengan ini berakhirlah sudah materi kita tentang komunikasi antar pribadi. Semoga apa yang dijelaskan bisa dimengerti dan pahami.
See you next time. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.